Hubungan yang kelaparan akan seks. Berada dalam sebuah hubungan di mana seks terasa tidak cukup sering, mungkin terdengar seperti masalah sepele yang agak lucu, seolah-olah seseorang mengeluh tentang kurangnya tenis atau yoga antara pasangan. Namun kekurangan seks bukanlah sesuatu yang sepele sama sekali. Ini adalah masalah yang sangat serius, yang bahkan bisa menjadi alasan utama keruntuhan hubungan itu sendiri. Ada sebuah statistik yang mencolok. Di negara-negara OECD, sekitar 70% dari mereka yang menggugat cerai setiap tahunnya menyebutkan kurangnya seks sebagai alasan pertama atau kedua perceraian. Jika ada satu generalisasi yang bisa kita buat tentang pasangan, adalah bahwa kurangnya seks, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai kurang dari 4 kali dalam sebulan, adalah tanda bahaya yang harus kita perhatikan. Mengapa seks begitu penting dalam menjaga keakraban dua individu? Karena dalam seks, dua orang saling menerima dengan cara yang paling mendalam. Sisi-sisi diri kita yang tampaknya kotor dan memalukan, fantasi-fantasi yang melenceng, serta hasrat yang tidak biasa, divalidasi melalui seks. Ada seseorang yang melihat dan menerima kita sebagai makhluk fisik dan psikologis. Seks adalah simbol dari akhir kesepian dan penegasan kembali rasa percaya. Tidak berani atau tidak ingin berhubungan seks dengan pasangan adalah setara dengan pengakuan bahwa kita tidak bisa menjadi diri sendiri di hadapan mereka. Kekurangan seks cukup buruk, tetapi yang lebih buruk lagi adalah bagaimana kerinduan yang tidak terbalas untuk seks biasanya terwujud. Biasanya, orang yang menginginkannya tidak meminta dengan jelas, mungkin hanya meraba-raba tangan dengan setengah hati mencari balasan. Mereka tidak mengeluh dengan tenang, tidak memberikan pidato yang penuh kepercayaan diri tentang betapa sulitnya mereka mengalami ini, dan tidak bertanya dengan simpati tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan mereka. Seringkali mereka beralih pada perilaku yang lebih simbolis, di mana kekecewaan dan rasa malu mereka diekspresikan melalui tindakan, bukan diskusi. Mereka membanting piring, mereka menjadi kasar. Sejumlah konflik pun muncul yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan seks, namun sebenarnya disebabkan oleh ketiadaannya. Perdebatan pun dimulai, entah itu tentang mertua atau keadaan dapur. Orang yang merasa ditolak secara seksual mulai berperilaku begitu buruk hingga mereka terlihat seperti monster, yang pada gilirannya semakin memperkecil peluang terjadinya seks. Pada akhirnya, pihak yang merasa kelaparan akan seks mungkin memilih untuk berselingkuh. Bukan karena mereka tidak mencintai pasangannya, tetapi karena menunjukkan hasrat mereka telah menjadi begitu dipenuhi dengan penolakan, sehingga mereka melakukannya sebagai balas dendam. Pembicaraan tentang kurangnya seks begitu sulit dilakukan, karena, sederhana saja, rasanya begitu memalukan untuk merasa tidak diinginkan secara seksual. Hal ini mempermainkan semua ketakutan terburuk kita tentang ketidakmampuan diterima. Rasanya sudah cukup buruk jika hal ini terjadi saat kencan. Tetapi lebih menyedihkan lagi harus mengakui bahwa kita ditolak oleh pasangan sendiri di dalam keamanan semu dari sebuah hubungan jangka panjang. Mungkin ada yang salah dengan mereka, tetapi lebih sering kita merasa ada yang menjijikkan tentang diri kita. Kunci dari proses rekonsiliasi adalah mengekang perasaan liar kita akan penolakan dan rasa jijik diri untuk dapat mempertimbangkan mengapa pihak lain mungkin menjauhi seks. Berikut adalah fakta kunci. Setiap orang pada prinsipnya menginginkan seks. Ketika seks tidak diinginkan, itu karena ada syarat yang tidak terpenuhi, dan hal itu tidak dikomunikasikan. Secara pribadi, pihak yang menolak seks memiliki masalah yang tidak mereka bagi. Mereka mungkin dalam hati berpikir, saya mungkin mau berhubungan seks jika kamu lebih mendengarkan masalahku dengan keluargaku, atau jika kamu memberiku lebih banyak waktu untuk pekerjaanku, atau jika kamu tidak terlalu kejam dalam hal pekerjaan rumah tangga. Mungkin ada alasan yang lebih tidak biasa. Aku akan lebih sering berhubungan seks jika kamu membiarkanku bermain peran dalam fantasi tertentu, jika kamu lebih terbuka tentang permainan peran, jika kamu lebih menyukai ciuman, atau jika kamu lebih menyukai seks kasar atau bisa lebih tunduk. Pihak yang merasa ditolak secara seksual biasanya tidak diberi kesempatan untuk mendengar alasan-alasan ini dengan cara yang sederhana, tidak menuduh, dan penuh kelembutan. Atau mungkin mereka sudah mendengarnya, tetapi tanpa kesadaran yang matang tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Tidak ada komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, rekomendasi klasik yang bersifat artifisial,
adalah bahwa kedua pihak yang menyadari bahwa keseluruhan hubungan mereka mungkin bergantung pada penyelesaian masalah ini, sebaiknya menulis surat satu sama lain dengan judul sederhana, "Apa yang aku inginkan dari seks?" Ini adalah kesempatan untuk jujur tentang identitas seksual sejati kita. Kemudian, tanggung jawab kedua belah pihak adalah untuk menanggapi kata-kata pasangannya dengan serius dan dengan itikat baik. Dua orang pasti akan memiliki sedikit ketidakcocokan secara seksual, tetapi kita tidak boleh begitu takut dan marah akan hal ini, sehingga menciptakan penghalang sekunder berupa luka, hukuman, dan rasa malu. Kita harus mengambil langkah pertama untuk menemukan cara di mana apa yang kamu inginkan dan apa yang mereka inginkan dapat diharmonisasikan, dan sindiran serta piring yang dibanting bisa berhenti. Setiap kali percakapan tentang seks ini terjadi di keheningan malam, malaikat-malaikat hubungan melayang di atas kamar tidur dan membunyikan trompet sunyi mereka dalam perayaan. If isn't a fasan itu jauh berfual for you snore to ten ready di klabernas bersumur. Namun, surat-surat itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Sebuah undangan untuk membuka tirai yang selama ini menghalangi kita dari kebenaran tersembunyi tentang hasrat dan ketakutan kita. Di balik kata-kata yang tertulis di atas kertas, ada keheningan yang menjerit. Ada rindu yang selama ini tak terucapkan, terkubur di balik sikap dingin dan kebisuan. Saat masing-masing dari kita membacakan isi hati, ada rasa malu yang menghantui, seolah kita menelanjangi diri di hadapan seseorang yang pernah kita cintai, namun kini terasa asing. Kita bertanya-tanya, apakah mereka masih bisa menerima kita? Mungkinkah hati yang pernah bersatu bisa kembali menyelaraskan getaran jiwa yang kini terasa terpisah jauh? Malam-malam menjadi saksi bisu dari pertarungan batin, antara ingin menyalahkan dan keinginan untuk memahami. Tetapi jika kita berani menatap mata pasangan kita, di sana ada kebenaran yang menunggu untuk diungkapkan, bahwa di bawah semua kekhawatiran, di balik keheningan, ada cinta yang belum sepenuhnya pudar. Cinta itu terbungkus dalam luka, terperangkap dalam kebencian yang dipupuk oleh ketidakmampuan kita untuk bicara. Setiap kali kita memilih untuk berbicara, untuk mendengarkan tanpa prasangka, kita menyalakan lilin harapan di dalam kegelapan. Kita memberi kesempatan bagi hubungan kita untuk bernapas lagi, untuk membiarkan percikan kecil hasrat tumbuh menjadi api yang hangat, meski tak sekuat dulu. Tidak perlu membakar seperti api yang ganas. Cukup kehangatan yang bisa kita rasakan di setiap sentuhan, dalam pelukan yang tulus tanpa beban. Ada keindahan dalam kerentanan, dalam keberanian mengakui bahwa kita rapuh, bahwa kita juga takut. Saat kita membiarkan dinding-dinding itu runtuh, kita memberikan ruang bagi kasih sayang yang lebih murni untuk muncul, yang tak hanya berakar pada fisik, tetapi pada pengertian yang mendalam tentang jiwa satu sama lain. Dan pada akhirnya, bukan hanya tentang seks, ini tentang rasa diterima, rasa dihargai, tentang pengakuan bahwa kita tidak sendirian dalam kekosongan ini, bahwa meski dunia di luar begitu keras dan penuh tuntutan, di sini, di ruang yang kita ciptakan bersama, ada tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa rasa takut akan penolakan atau penghakiman. Hubungan yang kelaparan akan seks sebenarnya adalah jeritan jiwa yang kelaparan akan keterhubungan. Jika kita berani mendengar, jika kita berani membuka diri dan melewati rasa malu serta ketakutan, mungkin kita bisa menemukan jalan kembali satu sama lain. Mungkin kita bisa menyalakan kembali api cinta yang pernah menyala, tidak dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih dewasa, lebih dalam, dan lebih indah. Setiap upaya untuk memahami pasangan kita, setiap malam yang kita habiskan dalam percakapan yang jujur, membawa kita lebih dekat kepada cinta yang sejati. Cinta yang tidak hanya terbakar dalam gairah, tetapi juga tenang dalam kedamaian, yang menerima seluruh sisi diri kita, baik yang indah maupun yang tak sempurna. Dan saat malaikat-malaikat hubungan kembali membunyikan trompet mereka dalam keheningan, kita tahu bahwa kita telah memenangkan satu pertempuran kecil dalam perang panjang menjaga cinta tetap hidup.